Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anakmu. Kristus Sang Firman hidup, bersabdalah. Roh Kudus, tenangkanlah hati kami yang gelisah, dan gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 33. Dengarkanlah firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagian, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, meskipun tentu sangat memilukan, tetapi melihat orang tua kita meninggal adalah sebuah kewajaran. Ya memang sudah sepatutnya begitu. Sudah sepatutnya begitu. Orang tua meninggal lebih dulu dibanding anaknya. Anak yang memakamkan orang tuanya, bukan sebaliknya. Karena itu jika ada seorang yang meninggal, seorang anak meninggal mendahului orang tuanya, ini adalah penderitaan yang terlalu hebat untuk ditanggung oleh orang tua manapun. Ini pernah dialami oleh seorang bernama Ben Witherington, seorang pendeta United Methodist Church di Amerika Serikat. Ben adalah seorang pendeta sekaligus juga seorang sarjana perjanjian baru yang disegani. Di awal tahun 2012,
Ben kehilangan seorang putrinya yang bernama Kristi. Kristi meninggal dalam usia 32 tahun karena penyakit emboli paru. Emboli paru adalah penyumbatan arteri paru-paru oleh sesuatu. Entah itu lemak, entah gumpalan darah atau gelembung udara yang mengakibatkan sudden death, kematian secara mendadak. Kristi ditemukan meninggal di rumahnya di Durham, North Carolina pada 11 Januari 2012. Ben adalah seorang blogger yang aktif. Pasca kematian Kristi, Ben menuliskan beberapa blog post berkaitan dengan kematian putri yang ia cintai itu. Dalam salah satu postnya, Ben membagikan nasihat kepada para pembaca blognya tentang hal-hal yang tidak semestinya kita katakan kepada mereka yang sedang berduka. Tentu Ben menuliskan ini berdasarkan pengalamannya sebagai seorang yang sedang berduka kehilangan putri yang sangat dicintainya. Dan dia menuliskan berdasarkan pengalamannya, berdasarkan ucapan-ucapan yang orang katakan kepada dia, what not to say kepada orang-orang yang sedang berduka cita. Salah satunya yang orang ucapkan kepada dia adalah ini, well Ben, setidaknya kamu tuh masih punya 2 anak lain loh. Kamu kan punya 3 anak, sekarang Kristi sudah meninggal, kamu punya 2 anak lain, bersyukurlah, be positive. Ben mengatakan, tentu ia sangat bersyukur punya 2 anak yang lain. Tapi ini sama sekali tidak bisa mengobati rasa pedihnya, rasa sakitnya, kehilangan anak yang sangat dicintainya dalam usia yang begitu muda, lewat kematian yang begitu mendadak. Kristi ya Kristi, bukan 2 anak yang lain. Kristi sudah meninggal, dan aku sangat kehilangannya. Demikian ujar Ben. Apa yang Ben dengar dari orang lain itu bahwa be positive Ben, masih ada 2 anak lagi loh. Perkataan yang Ben dengar itu kita kenal dengan istilah toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Mungkin kita pernah dengar atau melihat ungkapan ini, good vibes only. Saya yakin sekali di zaman ini kita cukup sering melihat atau mendengar ungkapan ini, good vibes only. Cuma yang positif aja yang boleh, yang diterima itu yang good vibes. Yang gak good vibes, sono, ke laut aja, ditolak di sini. Ini adalah sikap positif yang beracun Bapak Ibu Saudara sekalian. Toxic positivity. Ini adalah sikap di mana seseorang menuntut dirinya dan menuntut orang lain untuk selalu berpikir positif dan bersikap positif, lalu menolak berbagai bentuk emosi negatif. Segala sesuatu emosi negatif ditolak, ditengking, good vibes only. Kenapa ini beracun dan merusak? Dari sudut pandang psikologi, emosi negatif juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan. Penyangkalan emosi negatif yang terus dilakukan dalam jangka panjang justru malah bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental. Stres berat, cemas, sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, penyalahgunaan obat terlarang, bahkan depresi. Berdasarkan pengamatan saya, justru orang Kristen cenderung lebih rentan terhadap sikap toxic positivity ini. Sikap positif yang beracun ini, kenapa? Karena banyak sekali orang Kristen yang secara simplistis mengasosiasikan kekristenan dengan sukacita. Jadi orang Kristen ya harus sukacita selalu dong. Nggak boleh sedih-sedih, meratap, berduka cita nggak boleh, haram hukumnya. Bahkan di sinar kasih pun kita harus bersukacita, bersorak-sorai. Itulah sebabnya ketika di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita sering banget dengar ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang nggak suka cita, pulang aja. Datang ke sini harus suka cita. Kalau kamu baru buat dosa di luar, datang ke sini suka cita. Kalau papamu baru meninggal tadi pagi, datang ke sini suka cita. Bapak Ibu Saudara, padahal Yesus sendiri berkata di dalam khotbahnya di bukit bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang Kristen menolak emosi negatif, padahal Yesus sendiri berkata berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Kita harus pahami bahwa kekristenan sesungguhnya memberikan ruang untuk kita berduka cita dan meratap ketika kita mengalami berbagai kesesakan hidup dan penderitaan. Kehadiran kitab ratapan di dalam kanon Alkitab meneguhkan ini. Meratap itu bukan sesuatu yang haram. Meratap bukanlah tanda kurang iman. Sebaliknya, meratap adalah sebuah pengakuan iman sekaligus sebuah tindakan iman. Meratap adalah sebuah pengakuan bahwa kita ini hanyalah ciptaan Tuhan yang rapuh. Saya ini bukan manusia super yang gak bisa sedih, gak bisa berduka cita. Kita ini bukan Tuhan. Saya curiga Bapak Ibu Saudara, di balik toxic positivity ini sebenarnya ada sebuah hasrat dari diri manusia, dari kita untuk menjadi Tuhan. Kita mau jadi superpower yang tidak bisa berduka cita, yang tidak rapuh, pengen super, selalu positif, selalu kuat. Kenyataannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita nggak selalu kuat kok. Kita nggak selalu kuat. Kita ini darah dan daging, manusia berdosa. Ada kalanya kita capek, kita lelah, kita kehilangan pengharapan. Akui Bapak Ibu Saudara, jangan sangkali. Ratapan adalah sebuah pengakuan iman. Kalau kita merasa takut, rasakan itu. Kita rasa khawatir, kita kecewa, kita sedih, patah hati, putus asa. Akui itu semua, rasakan. Akui kerapuhan kita dan bawa kepada Tuhan. Ketika kita membawanya kepada Tuhan, ini adalah sebuah tindakan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir semua orang dan mungkin semua orang berusaha menghindari untuk nangis di depan umum. Ada di antara Bapak Ibu Saudara lihat saya nangis? Mungkin sedikit pernah ya. Kita berusaha menghindari nangis di depan publik. Siapa orang yang pernah lihat kita nangis? Pasti orang yang paling kita percaya. Orang yang paling dekat dengan kita. Kita hanya nyaman untuk menangis, untuk meratap di bahu orang yang paling kita percaya, bukan sembarang orang. Karena itu ketika kita meratap kepada Tuhan, itu adalah sebuah tindakan iman. Itu artinya kita mempercayakan seluruh perasaan kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. I trust you, Lord. Karena itu saya menangis, saya meratap. Kita meratap karena kita meyakini Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan itu hidup dan mendengarkan setiap ratapan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh penulis kitab ratapan. Meskipun kita tidak bisa memastikan 100%, tapi secara tradisional Yeremia lah yang diyakini, dipercaya sebagai penulis kitab ratapan. Di tengah penderitaan yang ia dan bangsanya alami, Yeremia meratap di hadapan Tuhan. Penderitaan apa sih yang sebetulnya sedang mereka alami pada waktu itu? Sehingga Yeremia meratap begitu hebat. Sampai-sampai satu kitab isinya puisi, semua isinya ratapan. Apa sesungguhnya yang mereka alami? Pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi, Yerusalem itu dihancurkan oleh kerajaan Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar yang kedua. Kehancuran Yerusalem ini bukan perkara biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tentu yang hidup di zaman ini kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu bagaimana ada sebuah konflik besar memperebutkan Yerusalem. Yerusalem bukan kota biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi buat orang-orang Israel. Di sanalah letaknya bait Allah. Di sanalah ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo yang megah luar biasa. Dibangun dengan bahan-bahan terbaik oleh orang-orang terbaik pada zamannya. Bayangkan betapa mulianya, dan ini adalah bait Allah. Bait Allah adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah. Ketika itu dihancurkan rata dengan tanah tahun 586, buat orang Israel artinya apa?
Tuhan udah gak punya rumahnya di sini, hancur. Tuhan meninggalkan kita. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Bait Hala hancur, kota Yerusalem hancur, rata dengan tanah, mereka pun dibawa ke Babel. Mereka dibawa dari tanah perjanjian. Tidak ada penderitaan yang lebih hebat daripada ini buat orang Israel. Yang paling berharga buat mereka lenyap, hilang. Karena itu tidak mengherankan ketika di ayat 18, satu ayat sebelum pembacaan kita hari ini, Yeremia mengungkapkan daya tahannya itu sudah habis. Kalau kita perhatikan ayat 18, Yeremia pada satu titik kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Aku ini udah habis daya, bahkan aku udah kehilangan pengharapanku kepada Tuhan. Di tengah situasi seperti inilah Yeremia meratap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya situasi yang kita alami saat ini sebagai bangsa tidak terlalu beda jauh dari bangsa Yehuda dan Yeremia yang alami pada waktu itu. Walaupun tentu waktu itu jelas penderitaan mereka adalah akibat kebebalan mereka sendiri, akibat dosa mereka. Kita hidup di zaman pandemi yang merenggut banyak hal yang begitu berharga dari kita. Ada di antara kita yang kehilangan anggota keluarga karena COVID. Ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan dan sampai detik ini kita belum punya pekerjaan. Ada di antara kita yang usahanya bangkrut. Buat sebagian kita penting banget untuk bersentuhan fisik sama orang. Tapi sekarang kita dipaksa untuk diam di rumah, nggak bisa hang out, nggak bisa traveling. Hal-hal yang kita anggap berharga semua tiba-tiba diambil dari tangan kita. Yeremia menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya kita meratap sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Kita meratap bukan sekedar meratap untuk mengasihani diri kita, nangis, mengasihani diri, bukan. Karena keterbatasan waktu saya hanya akan membagikan dua hal hari ini. Pertama, ketika meratap, Yeremia mengajarkan kepada kita, merataplah sambil terus mengingat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Perhatikan ayat 20 dan 21. Ada satu perubahan mood yang drastis sekali. Di ayat 20, Yeremia mengungkapkan ia tertekan dalam jiwanya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan I am depressed. Tetapi ayat 21 ada kata sambung yang penting sekali. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Hal apa? Aku susah, sesak, bangsaku menderita, aku pun menderita. Bapak Ibu Saudara, kalau pernah baca kitab Yeremia, luar biasa. Kami sempat diskusi ini di dalam persiapan pembimbing remaja. Lalu ada seorang pembimbing remaja nanya ke saya, dia bilang, kok sebenarnya nabi yang paling menderita itu siapa sih? Saya meyakini Yeremia adalah salah satu nabi yang paling menderita di dalam kitab suci. Bayangkan selama 40 tahun pelayanannya. Dia itu minta orang Israel itu, orang Yehuda itu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka nggak dibuang ke Babel. Tapi apa yang Yeremia terima? Dimusuhin, dianiaya, dibenci oleh bangsanya. Kita nggak heran, makanya dalam kitab Yeremia dia beberapa kali berpikir, Tuhan mendingan aku mati aja Tuhan. Engkau itu air penipu, bahkan dia mengatakan bahwa dia begitu tertekan dalam jiwanya. Tetapi di kondisi seperti ini, ayat 21 dia mengatakan, hal-hal ini yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berpengharap. Dia tetap punya pengharapan, karena dia memperhatikan hal-hal ini. Hal-hal apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Di dalam bahasa Ibrani, arti kata aku memperhatikan, kalau saya terjemahkan secara harafiah, terjemahannya begini. This I bring back to my heart. Kasih setia Tuhan ini, aku bawa kembali ke dalam hatiku.
Ini gambaran yang menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika aku depresi, aku kehilangan pengharapan. Tapi saat ini, aku bawa kembali kasih setia yang Tuhan yang tak berkesudahan. Rahmat Tuhan itu balik ke dalam hatiku. Artinya itu sempat hilang ya Bapak Ibu Saudara ya. LAI menerjemahkannya, aku mengingat hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ini toxic positivity? Di dalam situasi dia depresi, lalu dia membawa kasih setia Tuhan dalam hidupnya, mengingatnya kembali. Tentu enggak Bapak Ibu Saudara. Kenapa enggak? Karena ini sama sekali tidak menyangkali perasaan negatif yang dia rasakan. Tidak. Dia mengakui dia itu depres, kehilangan pengharapan. Kontras sekali dengan sikap banyak orang Kristen dewasa ini. Kalau ditanya, apa kabar? Luar biasa. Padahal dalam hatinya, kita sudah merasa lelah. Kita sesungguhnya depresi. Kita sesungguhnya kehilangan pengharapan. Tapi kita sangkali terus. Tidak kita akui dan tidak kita bawa kepada Tuhan. Di tengah perasaan yang berkecamuk, Yeremia mengingat kasih dan rahmat Tuhan yang keras kepala itu. Inilah yang membuat dia bisa tetap berharap sekalipun di kondisi seperti itu. Anak kami itu senang nonton. Dan kami selalu buat batasan. Nonton itu ada batasnya. Selalu kami timer. Nah celakanya setiap timer berhenti, ada kalanya dia nggak mau berhenti. Timer udah bunyi, stop, waktunya berhenti nonton. Nggak mau. Bahkan kadang-kadang laptopnya dikepelin gitu ya, dipelukin laptop atau HP yang lagi dia tonton, dipegangin, tablet dipegangin sama dia, nggak mau. Sampai kadang-kadang saya harus keras, saya ambil, nangis Bapak Ibu Saudara. Buat dia itu satu hal yang menyenangkan, hal yang berharga, hal yang nikmat buat dia. Kenapa Papa ambil? Ketika itu terjadi, dan nangis-nangis bisa cek urang Sunda mah gogoakan gitu ya. Lalu kami selalu bilang, masuk kamar, pikir. Kamu pikir apa yang kamu lakuin? Ketika dalam situasi seperti itu, apa yang bisa menolong anak saya akhirnya menerima apa yang dialami Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang menyenangkan buat dia, sesuatu yang berharga buat dia diambil. Tapi ketika dia mengingat, papa mamanya ini baik kepada dia, dan papa mamanya ini tidak berniat jahat kepada dia, ketika dia merasakan sesuatu yang berharga diambil, itulah yang membuat dia bisa menerima dan akhirnya berhenti dari gogoakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini kita sedang merasa kehilangan pengharapan, merasa khawatir, cemas, takut, bahkan putus asa, akui itu, merataplah di hadapan Tuhan sambil menyanyikan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ketika kita menyanyikan ini, orang tua, orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal tidak akan bangkit lagi. Tidak akan tiba-tiba kita punya pekerjaan, tidak akan tiba-tiba bisnis kita langsung lancar, tidak akan tiba-tiba pandemi ini berhenti, kita semua lepas masker, tidak. Tetapi yang akan terjadi adalah kita akan tetap punya pengharapan. Ketika pertama kali bangun tidur dari tempat tidur kita, jangan langsung bangun.
Diamlah di tempat tidur ketika kita bisa menghirup udara. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup hari ini. Terima kasih aku masih bisa bernafas. Kasih setia Tuhan baru setiap hari. Fresh from the oven setiap hari. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak, sahabat yang masih ada di sampingku. Terima kasih aku masih punya tempat tinggal. Terima kasih aku masih punya sahabat-sahabat. Terima kasih aku masih bisa mendengarkan firman-Mu setiap hari secara leluasa melalui media sosial. Terima kasih untuk matahari. Terima kasih Tuhan. Merataplah sambil terus mengingat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Yang kedua, merataplah sambil terus meyakini bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar daripada murkanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan dalam hidup kita tidak selalu berkaitan dengan dosa kita tentunya. Dosa kita pasti mengakibatkan penderitaan dalam hidup kita, tetapi tidak semua penderitaan yang kita alami adalah akibat dosa kita. Saya ulangi, dosa kita pasti mengakibatkan penderitaan dalam hidup kita. Tetapi tidak semua penderitaan dalam hidup kita adalah akibat dosa kita. Tapi ada kalanya kita mengalami penderitaan yang memang adalah akibat dosa kita sendiri. Ada kalanya penderitaan yang kita alami adalah hukuman dari Tuhan. Ini yang dialami oleh bangsa Yehuda di dalam kitab Ratapan. Penderitaan yang mereka alami itu akibat dosa mereka sendiri. Mereka bebal, diperingatkan lagi dan lagi, mulai yang dari paling halus sampai paling kasar. Mereka nggak mau bertobat, nggak mau dengar, akibatnya mereka menderita secara luar biasa. Akibat apa? Dosa mereka. Tuhan terpaksa menghukum mereka dengan keras. Namun kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menghukum itu, Tuhan menghukum dengan hati yang hancur. Tuhan nggak mau hukum kita, tapi karena keras kepala, kalau kita nggak dihukum, kita akan semakin jauh darinya. Maka dia terpaksa mendatangkan penderitaan itu supaya kita berbalik kembali kepadanya. Semarah-marahnya Tuhan, semurka-murkanya Tuhan, kasih Tuhan itu selalu lebih besar daripada murkanya. Seorang teman pernah mengisahkan, bercerita, dia itu pernah meminjamkan uang 350 juta kepada seorang yang dianggap sebagai hopengnya, sahabatnya. Hopengnya ini bilang dia mau buat usaha, boleh nggak gue pinjam modal deh, nanti gue balikin dan seterusnya. Oh tentu namanya hopeng gitu ya, dia kasih 350 juta tanpa pikir panjang, karena mereka sudah bersahabat sekian tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata bisnisnya bisnis bodong. Dan sahabatnya menipu orang yang telah mempercayai dia sebagai sahabat. Apa yang kita rasakan kalau jadi orang ini? Tentu sebuah pengkhianatan dalam bentuk apapun, apalagi oleh orang yang paling dekat, akan bikin kita marah besar, murka. Dan ini yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus, bukan? Dia dikhianati oleh siapa? Bukan oleh orang asing. Dia dikhianati oleh Petrus. Lingkaran terdalamnya. Dia adalah pemimpin para rasul. Di atas gereja inilah aku akan membangun. Di atas Petrus inilah aku membangun gerejaku. Di atas Petrus ini. Tapi yang Petrus lakukan, kita semua tahu. 3 kali dia menyangkali Yesus. Ketika Yesus sedang susah-susahnya. Ketika Yesus butuh didampingi. Di saat itulah bahkan untuk mengakui bahwa dia adalah murid Yesus, Petrus menyangkal. Dan kita semua tahu, Petrus menangis, menyesal. Tapi coba bayangkan, apa yang Tuhan Yesus rasakan. Kalau Petrus menangis, menyesal, Tuhan Yesus nangisnya saya rasa lebih hebat.
tega ya? Petrus yang aku sedemikian percaya selama sekian tahun pelayanan, dia yang menyangkali aku di hadapan seorang perempuan. Kok tega? Tangis Yesus pasti bercampur dengan murka. Petrus, engkau keterlaluan. Tapi apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu sama sekali tidak menghentikan langkahnya ke atas Golgota. Di atas kayu salib itulah Yesus pun menebus Petrus yang telah menyangkalnya. Cintanya kepada Petrus tidak bisa membatasi kemarahannya, kekecewaannya kepada Petrus. Tidak. Kasih Allah selalu lebih besar daripada murkanya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami penderitaan, dan bisa jadi kita sebetulnya sadar, ini penderitaan sebetulnya ya karena kesalahan saya loh. Tuhan udah ingetin saya dari dulu, jangan lakuin. Jangan. Mulai dari hal yang paling sederhana, mungkin kita membaca firman Tuhan, diingetin teman, diingetin orang tua, dengar khotbah, jangan lakukan, tapi kita lakukan dan sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menderita sedemikian hebat sampai bahkan mungkin sampai satu titik, aku mau menyerah saat ini. Pagi ini saya mau mengatakan pada saudara, semurka-murkanya Tuhan, kasih Tuhan lebih besar daripada murkanya. Selalu lebih besar. Yeremia mengatakan, walau Tuhan mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, Tuhan menghukumnya. Ngerataplah sambil terus meyakini bahwa kasih Tuhan pasti selalu lebih besar daripada murkanya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu Kau yang aku butuhkan, Kau yang aku perlukan, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,